Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Irestia. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang bisnis. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang ingin mencari penghasilan tambahan dengan menjadi dropshipper, ada baiknya teman-teman menyaksikan video ini sampai habis karena aku akan banyak membahas gimana caranya tips menjadi dropshipper pemula jika teman-teman berencana membuat tokonya di marketplace Shopee. Makanya jangan skip videonya karena aku akan ngebahasnya super detail. Dan sebelum aku ngebahas banyak tips buat teman-teman semuanya yang ingin jadi dropshipper pemula di Shopee, jadi mungkin teman-teman akan melihat video ini sebagai video pertama yang ada di saluran YouTube-nya aku. Tapi sebenarnya aku udah sering membuat konten-konten seputar bisnis di channel YouTube aku yang ini. Tapi karena beberapa alasan akhirnya aku memutuskan untuk membuat saluran YouTube yang baru yang khusus membahas tentang bisnis. Jadi inilah video pertama di saluran aku. Tapi kalau misalnya teman-teman kepo, aku udah pernah ngebahas tentang apa aja sih, tentang membuat Instagram yang bagus untuk jualan online, terus juga tentang cash flow, tentang laporan keuangan yang baik itu seperti apa. Ada baiknya teman-teman juga kunjungin saluran channel YouTube aku yang ini, oke? Jadi kriteria untuk memilih supplier itu ada beberapa poin sih. Yang pertama, kita pastikan supplier tersebut adalah tangan pertama. Jadi kalau misalnya dia tangan pertama, otomatis harga yang dia tawarkan pun akan jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi kita punya margin yang cukup meskipun kita menjualnya harganya tetap di harga pasaran. Nah, terus yang kedua juga supplier tersebut memiliki ketersediaan stok yang cukup banyak. Karena kalau misalnya stoknya sedikit, kalau misalnya ternyata kita mendapatkan orderan yang banyak, nggak bisa juga kita kirim karena rebutan stoknya sama supplier kita sendiri. Terus juga supplier kita harus fast respon karena ketika kita memilih supplier yang ternyata dia memang sudah tangan pertama, kemudian juga stoknya banyak, kualitasnya oke, kemudian juga dia punya variasi produk yang sangat banyak. Tapi ketika kita order, dia nggak fast respon, rasanya itu cukup merugikan untuk reputasi Shopee kita. Apalagi kalau namanya dropshipper, kita butuh waktu yang lebih lama. Ketika kita sudah deal sama customer, kita harus memesan sama supplier dan itu ada jeda waktu, kita tidak bisa memberikan jawaban apakah sudah terkirim atau tidak kepada customer karena kita harus konfirmasi dulu sama supplier. Nah, kalau tadi aku menyebutkan tentang kriteria untuk memilih supplier secara gambaran umum, nah sekarang ini adalah aku kriteria untuk memilih supplier dalam kondisi kita sebagai dropshipper karena itu agak berbeda. Mengingat kalau kita menerima pesanan sebagai dropshipper itu kan biasanya orderannya langsung dikirim dari supplier ke rumah konsumen. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah pastikan akun Shopee kalian di set dari awal lokasinya satu kota dengan supplier. Jadi itu yang digarisbawahi. Kenapa? Karena biasanya yang jadi dropshipper itu sering bingung dengan selisih ongkir. Seandainya nih, misalnya sekarang saya lagi di Bandung, kemudian saya sebagai dropshipper mengirimkan barang ke customer saya di Samarinda, tetapi lokasinya itu dikirim dari supplier saya yang ada di kota Surabaya. Pasti ongkirnya berbeda. Kalau misalnya selisihnya itu lebih murah sih untung. Tapi kalau misalnya selisihnya itu lebih mahal, misalnya Surabaya ke Samarinda itu lebih mahal daripada Bandung ke Samarinda, pastinya selisih ongkirnya harus kita tanggung sebagai dropshipper. Nah, maka dari itu salah satu solusinya adalah ketika kamu sudah menentukan supplier yang paling cocok untuk diajak kerjasama, maka kamu harus tahu lokasi supplier itu ada di kota mana dan jadikan kota tersebut sebagai alamat utama di akun Shopee-nya kamu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau ternyata saya memiliki banyak supplier? Misalnya gini, ketika teman-teman punya 4 supplier yang berbeda, kemudian dilihat nih, misalnya supplier A di Jakarta, supplier B di Jakarta, supplier B di Bandung, dan supplier C di Surabaya. Maka teman-teman saya sarankan membuat 3 akun Shopee yang berbeda. Satu akun Shopee sama dengan satu lokasi supplier. Jadi ketika teman-teman set Shopee A misalnya ya, Shopee A katakan itu adalah semua kumpulan barang-barang yang di dropshipkan dari supplier yang berlokasi di Jakarta. Kemudian ada teman-teman bikin satu akun Shopee lagi, Shopee B, yang isinya itu adalah barang-barang yang dikirim oleh supplier di kota Bandung. Kemudian Shopee C itu khusus barang-barang yang dikirim dari supplier yang
dari Surabaya gitu. Nah, tapi kalau buat pemula sih saran saya lebih baik teman-teman bermula dari satu akun Shopee aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah menemukan satu supplier yang mau diajak kerja samanya nih lokasi di Jakarta. Nah, teman-teman ingin menambah varian produknya dengan mencari supplier lain, saran saya cari supplier yang kotanya sama dengan supplier utama gitu. Kemudian yang harus digarisbawahi khusus untuk dropshipper adalah pastikan supplier itu dapat menerima orderan via WhatsApp. Nah, kenapa? Karena di Shopee itu kan sekarang itu kebanyakan resi otomatis, dan itu menjadi salah satu masalah terbesar bagi para dropshipper. Kenapa? Karena resi otomatis itu tidak bisa digunakan double di dua akun yang berbeda. Karena misalnya nih teman-teman jualan di Shopee, kemudian teman-teman mendapatkan orderan dan teman-teman ordernya di Shopee supplier. Nah, akhirnya kan barang itu dikirim dari supplier ke konsumen, yang mana resi otomatisnya itu adalah milik supplier. Ketika teman-teman masukin resi itu di akun Shopee teman-teman untuk memproses pesanan konsumen itu dipastikan akan ditolak. Ada beberapa cara sebenarnya yang saya dengar, salah satunya adalah menghubungi service center admin Shopee-nya untuk meminta tolong mengubah resi otomatisnya kita kepada konsumen diganti dengan resi otomatisnya supplier ke konsumen. Bisa aja sih, meskipun itu memakan waktu 1-3 hari, tetapi teman-teman coba bayangin deh kalau seandainya teman-teman mendapatkan orderan itu 10-100 orderan seharinya dengan cara seperti itu, menghubungi admin Shopee satu persatu, itu kayaknya benar-benar yang musingin banget, yang ada teman-teman malah stres gitu kan. Jadi kalau misalnya supplier tersebut bisa menerima orderan via WhatsApp, maka tips dari saya untuk mengatasi kendala resi otomatis ini adalah setiap teman-teman mendapatkan resi otomatis dari orderan customer, maka teman-teman order ke suppliernya via WhatsApp dengan menyertakan resi otomatis tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa minta tolong sama admin WhatsApp-nya, tolong ini pesanannya dropship, mengirimnya atas nama saya, alamatnya di sini, dan tolong pada saat dikirim ke JNT atau JNE itu tolong langsung tuliskan nomor resi otomatis ini. Gitu. Jadi nanti otomatis ketika supplier tersebut mengirimkan barangnya dengan resi otomatis itu, maka orderan di Shopee-nya kita itu akan langsung terproses dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya supplier yang bagus dari segi supplier tangan pertamanya, variasi produknya banyak, fast respon, kuantitasnya banyak, tapi dia tidak menerima orderan via WhatsApp, sebaiknya pilih alternatif yang lain. Setelah kita selesai dengan masalah supplier, yang kedua adalah masalah konten. Jadi mengingat kita adalah dropshipper yang mana kita mengandalkan foto-foto atau konten-konten yang berasal dari supplier, kita harus melakukan sedikit usaha untuk terlihat berbeda dengan supplier. Jadi ketika misalnya customer melihat akun Shopee-nya kita, mereka tidak akan melihat, ini kok ya sama banget ya gambarnya dengan si ini, yang ternyata itu adalah supplier kita gitu, dan ternyata harga kita memang lebih mahal daripada supplier tersebut. Jadinya ini udah pasti nih kayaknya ini resellernya gitu. Nah, beberapa solusi untuk mengakali hal tersebut adalah yang pertama, teman-teman bisa menentukan atau membuat frame khusus. Setiap foto produk itu dikasih frame khusus yang sama gitu. Jadi setiap misalnya kita bikin background yang sama, patternnya apakah warnanya coklat semua, merah semua gitu kan, yang nanti akan ditempeli oleh foto produk supplier, kemudian ditambahkan dengan watermark nama akun Shopee-nya kita. Jadi itu bisa sedikit membedakan suasana dari tampilan Shopee-nya kita. Terus juga yang selanjutnya adalah judul. Pastikan judul dari produk yang teman-teman jual itu menarik perhatian untuk diklik. Saya sarankan teman-teman menggunakan huruf kapital semua agar ketika disandingkan dengan produk yang sama, produk teman-teman akan terlihat lebih eye-catching dengan frame yang berbeda warnanya dan font yang kapital semuanya. Terus juga teman-teman pastikan judul produknya itu relevan dengan produk yang dijual. Biasanya di Shopee itu judul yang diperbolehkan adalah 100 huruf. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan 100 huruf tersebut untuk dimasukkan dengan
judul yang bisa dioptimasi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah judul yang dioptimasi itu seperti apa? Jadi judul yang mengandung nama produk yang teman-teman jual plus kata kunci yang paling banyak dicari orang di akun Shopee terkait dengan produk yang teman-teman jual. Cara cari keywordnya seperti apa? Teman-teman bisa mengetikkan kata, misalnya teman-teman jual daster, teman-teman ketik kata daster di pencarian Shopee, kemudian nanti algoritma Shopee akan menunjukkan sama teman-teman secara otomatis kata-kata kunci yang paling sering diketikkan orang ketika mencari daster. Nah, jadi setelah teman-teman tahu kata kunci apa yang paling sering dicari konsumen ketika mencari produk yang teman-teman jual, maka keyword tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari judul. Maksimalkan 100 huruf yang ada itu untuk memuat nama produk yang teman-teman jual plus keyword yang teman-teman sudah temukan di algoritma Shopee tersebut. Teman-teman bisa menambahkan konten berupa video yang berhubungan dengan penjelasan dari produk yang teman-teman jual. Jadi bisa diambil dari YouTube, kemudian teman-teman edit lagi nih, misalnya ambil nih beberapa video dari YouTube, diedit di InShoot atau di VN, dikompilasi menjadi video yang terlihat baru. Lalu teman-teman bisa masukkan sebagai salah satu konten yang ada di akun marketplace kita. Itu biasanya akan membuat produk kita terlihat lebih meyakinkan dan lebih menarik. Udah kayak gitu teman-teman juga bisa menambahkan slide video berupa isinya testimoni. Testimoni dari mana? Teman-teman bisa meminta testimoninya dari supplier teman-teman sendiri, kemudian dikompile menjadi satu video. Jadi video tersebut bisa berisi sampai puluhan testimoni gitu. Jadi semakin memperkaya konten teman-teman dan bisa menjadi pembeda dari konten yang supplier punya. Jadi kan namanya akun Shopee itu dia punya banner yang bisa teman-teman ganti setiap periode, entah setiap bulan, setiap 3 bulan sekali gitu. Nah, pastikan teman-teman membuat banner Shopee-nya semenarik mungkin yang mempresentasikan akun all-shopnya teman-teman itu gitu. Terus juga jangan lupa isi detail deskripsi tokonya lengkap mungkin, entah itu jam operasional, kemudian juga mendeskripsikan teman-teman itu menjual produk apa, kelebihan all shop teman-teman itu apa, kemudian juga rulesnya seperti apa, dan deskripsi toko tersebut harus bisa membuat toko teman-teman itu tidak terlihat seperti dropshipper. Selanjutnya kita berbicara soal harga. Jadi meskipun kita sebagai dropshipper bukan berarti kita akan selalu kalah saing secara harga. Ketika kita menemukan supplier yang memang tangan pertama dan bisa memberikan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar, maka teman-teman bisa menjual produk tersebut sesuai dengan harga pasaran saat itu. Makanya di sini pentingnya teman-teman meriset berbagai supplier sebelum menentukannya. Termasuk soal harga. Jangan sampai teman-teman salah memilih supplier yang ternyata harganya tidak cukup bersaing ketika teman-teman nanti menjual lagi produknya. Setelah meriset harga dan menjual di harga pasaran, jangan lupa menggunakan teknik-teknik tertentu seperti misalnya harga coret. Katakan teman-teman menjual harganya 50.000, teman-teman di situ bisa mengeset harganya 70.000, kemudian memakai teknik coret yang ada menjadi salah satu pilihan di Shopee menjadi 50.000. Itu akan terlihat menarik ketika produk teman-teman muncul di beranda dibandingkan harga yang tidak memiliki tanda coret tersebut. Atau bisa juga trik menggunakan variasi harga. Misal teman-teman menjual lagi-lagi daster nih. Daster yang teman-teman jual ini variasi harganya antara 35.000 sampai 100.000. Nah, ada bagusnya kalau misalnya warna atau motifnya itu hampir mirip-mirip, teman-teman kelompokin aja. Meskipun pada nyatanya yang harga 35.000 itu cuma 10%-nya, akan besar kemungkinan orang-orang yang mencari daster murah akan mengklik produk yang teman-teman jual. Jadi ketika misalnya ngelihat ada variasinya yang 35.000 seperti ini, kemudian 60.000 seperti ini, bisa jadi orang-orang yang tadinya berencana mencari daster murah bisa membeli daster yang harganya di atas itu, kayak gitu. Jadi kemungkinan besar peluang untuk produk teman-teman diklik itu akan jauh lebih besar ketika kita menggunakan teknik variasi harga dari yang termurah sampai yang termahal. Jadi kayak
kayak apa ya, kayak pemancing aja sih harga. Oh ternyata teman-teman bisa loh mengeset produk utamanya adalah produk yang paling bagus yang harganya 100.000, tetapi karena melihat di situ harganya variasinya mulai dari 35.000, maka calon konsumen tertarik untuk melihat produk yang teman-teman jual. Oke, bahas supplier udah, bahas kontennya juga udah, bahas harganya juga udah. Sekarang kita bahas stoknya. Nah, sekali lagi berhubung teman-teman di sini sebagai dropshipper yang nggak punya barang di rumah dan benar-benar menggantungkan penjualan teman-teman dari stok supplier, maka wajib buat para dropshipper itu mengatur stoknya itu sesuai dengan stok supplier. Jadi saya sarankan teman-teman meluangkan waktu sehari 3 kali untuk mengupdate stok yang ada. Karena apa? Karena ketika misalnya teman-teman mengeset stok produknya itu sama dengan supplier, katakan supplier pada pagi hari teman-teman cek stoknya masih 100, kemudian teman-teman set stok produknya itu di 100 juga. Nah, ketika teman-teman di siang hari belum tentu atau besar kemungkinan supplier tersebut stoknya sudah berkurang, katakan menjadi 70, sementara teman-teman baru menghasilkan penjualan 1. Pastikan di Shopee teman-teman 99, di supplier 70. Biasanya kecepatan perputaran produk di supplier itu lebih cepat dibandingkan kita. Jangan sampai ketika kita tiba-tiba mendapatkan orderan yang lumayan banyak, katakan mendapatkan orderan 70, ketika kita order di supplier sisa stoknya tinggal 30 lagi di sore harinya. Nah, makanya buat para dropshipper harus mau ber-effort lebih banyak untuk mengecek stok supplier, memantau stok supplier yang ada di marketplace, kemudian mengupdate-nya sesering mungkin. Jangan sampai stok yang ada di akun Shopee-nya kita melebihi stok yang ada di supplier tersebut untuk menjaga reputasi. Karena kalau misalnya kita bisa aja sih kita biar apa ya, biar kelihatan banyak nih stoknya, ternyata kita dapat apes, dapat orderan banyak di supplier kosong, maka yang terjadi adalah pembatalan orderan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap reputasi toko kita. Oke, masih belum selesai karena aku masih punya beberapa tips lagi. Jadi ini pasti detail banget nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan semuanya. Tips selanjutnya adalah optimasi gitu. Jadi ini yang terpenting. Ketika teman-teman sudah mulai memikirkan bagaimana cara mengoptimasi akun Shopee-nya kita, yang pertama adalah jangan pernah lupa share konten atau produk yang teman-teman jual di Shopee itu ke berbagai media sosial yang kita punya. Entah itu Instagram, entah itu WhatsApp, karena jangan lupa loh, orang-orang yang berada di kontak WhatsApp kita itu sebenarnya adalah target pasar kita juga. Ketika teman-teman memberikan link Shopee kita di akun Instagram dan akun WhatsApp kita, nomor WhatsApp kita, status WhatsApp kita, ada besar kemungkinan mereka akan melihat toko kita, apalagi mereka sudah merasa kenal sama kita dan kepo, kamu sekarang lagi jualan apa sih? Kayak gitu ya. Kemudian juga optimasi yang kedua adalah teman-teman bisa berusaha meningkatkan reputasi toko teman-teman agar teman-teman bisa mencapai level star seller. Karena apa? Karena ketika teman-teman bisa mencapai star seller, maka ada banyak keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan, fasilitas tambahan yang bisa teman-teman berikan kepada customer yang dapat menunjang omset dari toko Shopee teman-teman itu sendiri. Tapi kalau misalnya gimana sih caranya saya menjadi star seller, nanti akan aku bahas di video lainnya ya. Nah, jauh sebelum teman-teman akan berada di level menjadi star seller, teman-teman jangan sedih karena bisa mengoptimasi omset teman-teman sendiri dengan memberikan fasilitas free ongkir kepada customer. Gimana caranya? Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi pihak Shopee atau ada di kolom seller center, di mana teman-teman bisa memverifikasi akun Shopee teman-teman dengan cara mengisi biodata, kemudian juga memberikan foto KTP. Di situ nanti ada beberapa syarat yang harus diisi sama teman-teman sehingga Shopee bisa memverifikasi akun Shopee teman-teman ini menjadi akun Shopee yang bisa memberikan fasilitas free ongkir. Karena itu ngaruh banget.
Shopee bisa benar-benar sebesar sekarang karena dia gencar banget memberikan free ongkir, dan itu yang paling disukai oleh para penggunanya, benar nggak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai pengguna Shopee baru dan jadi dropshipper, kalau nggak punya free ongkir, aduh itu kayaknya akan susah banget dapat omset. Jadi pastikan teman-teman bisa mengaktifkan fitur free ongkir untuk customer teman-teman. Terus juga yang selanjutnya adalah optimasi melalui fasilitas iklan di Shopee, tapi memang itu membutuhkan budget. Meskipun teman-teman bisa mengatur budgetnya antara mulai dari 10.000 sampai tidak terbatas, saya sarankan sebenarnya teman-teman mencoba hal ini karena saya sendiri pernah mencoba menjual produk yang untuk mengetes sih sebenarnya. Untuk mengetes saya menjual produk orang lain, kemudian saya mengaktifkan fitur iklannya. Dan saya bandingkan dengan ketika saya menjual produk tersebut tanpa iklan, itu memang memberikan pengaruh yang lumayan signifikan terhadap omsetnya. Meskipun tidak ada satupun digital marketer yang bisa menjamin tentang efektivitas sebuah iklan itu bisa menghasilkan penjualan berapa banyak, tetapi itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan omset. Nah, teman-teman di situ bisa menggunakan fasilitas iklan Shopee tersebut dengan budget yang teman-teman miliki. Anggaplah budget tersebut adalah biaya sekolah teman-teman, trial error untuk mempelajari kata kunci dan target seperti apa sih. Kalau Shopee rasanya tidak bisa target, dia hanya mengandalkan keyword. Jadi teman-teman bisa trial error keyword apa aja yang paling menyumbang banyak traffic ke produk yang teman-teman jual. Di situ Shopee punya datanya secara lengkap. Jadi misalnya teman-teman coba nih dalam 3 hari pertama teman-teman memasukkan 10 kata kunci. Itu bisa di review atau bisa dipantau setiap saat, setiap jam. Ketika teman-teman memilih keyword-keyword yang misalnya dari 10 itu, Shopee akan memberikan harga yang berbeda. Usahakan teman-teman memilih keyword yang harganya tidak terlalu mahal. Menurut saya harga yang cukup menarik bagi pemula itu angkanya 100-300 rupiah per klik. Di atas itu rasanya sudah terlalu mahal. Jadi teman-teman pilih keyword yang harganya 300 rupiah ke bawah. Misalkan pilih nih sekitar 10 keyword. Kemudian teman-teman pantau setiap jamnya keyword mana aja yang memberikan traffic yang bagus untuk produk teman-teman, dan itulah yang teman-teman jalankan seterusnya. Maksudnya seterusnya adalah bisa diulang besok dan besoknya lagi. Tetapi ketika keyword itu meskipun murah tapi ternyata tidak terlalu efektif, pencariannya juga sedikit yang membuat orang mengklik produk teman-teman dari keyword tersebut, maka keyword tersebut bisa dimatikan. Dan itu dicoba trial and error sehingga akhirnya teman-teman bisa menemukan keyword mana aja yang paling efektif untuk traffic ke produk yang teman-teman punya di All Shop itu. Oke, ini adalah bahasan terakhir, yaitu teman-teman bisa mulai memfollow customer atau follower di akun kompetitor yang memang sudah memiliki banyak follower. Tetapi kompetitornya pun harus yang memiliki reputasi yang baik, minimal nilai reputasinya 4,7 ke atas. Nah, kemudian followernya itu sudah lumayan banyak dan teman-teman bisa memfollow followers mereka sebanyak maksimal 100 follower per hari. Fungsinya apa? Biar mereka itu memberikan perhatian kepada produknya kita. Karena pastinya follower dari kompetitor kita itu menyukai produk yang kompetitor kita jual. Ketika kita memfollow mereka, apalagi kalau misalnya teman-teman meluangkan waktu untuk mengechat personal di chat Shopee-nya, misalnya, "Halo Kak, selamat siang, kami dengan XXX All Shop menyediakan produk, berbagai macam produk seperti ini yang kita tahu sebenarnya dia itu suka sama produk itu. Nah, silahkan kunjungi toko kami dan siapa tahu ada produk kami yang sesuai dengan apa yang kakak cari," misalnya seperti itu. Nah, itu besar kemungkinan mereka akan mengklik toko kita, kemudian melihat-lihat produk apa aja yang ada di akunnya kita. Nah, dari situ kalau misalnya mereka udah berkunjung ke tokonya kita, di mana toko kita sudah terlihat menarik, kemudian juga variasi produknya banyak, kemudian juga kita fast respon, kita boleh berbesar harapan mereka akan nge-follow balik akun Shopee-nya kita, dan mereka akan ingat kalau misalnya mencari produk tersebut, mereka akan beli di
toko Shopee-nya kita. Oke, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan gak terlalu panjang video pertama aku di channel YouTube ini. Semoga penjelasan aku juga lumayan jelas dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin menjadi dropshipper di tahun 2021 ini tapi masih bingung mulai dari mana, kemudian juga gimana cara optimasinya. Mudah-mudahan teknik-teknik yang aku sebutkan ini bisa lumayan menambah omset, menambah peluang omset buat teman-teman dropshipper. Semoga usahanya berjalan lancar, tetap semangat. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen. Aku baiknya ngebahas apa lagi ya seputar bisnis yang teman-teman perlu dengar. Kemudian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap aku upload video-video tentang bisnis terbaru. Karena insya Allah aku akan rutin mengupload sekitar 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Oke deh, maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.